Baik, kembali lagi sama Zenfish Aquatic Review bareng-bareng Amis. Hari ini kita akan mencoba mengenalkan ikan yang populer di Indonesia dan hari ini menjadi koleksi di galeri Zenfish Aquatic. Ikan ini adalah ikan yang asli dari Indonesia, teman-teman, dan populer, sangat digandrungi dan diminati. Ikannya apa? Yaitu ini dia. Wah, sangat besar dan ini baru saya ambil tadi dari perbatasan Kulon Progo. Nah, ikannya apa? Ya, ikannya adalah cana maru. Ya, bisa dilihat teman-teman, ikannya ini sangat besar sekali. Nah, bisa dikatakan ikan ini populer, populer di masanya. Bentar ya, populer di masanya ya, bagi saya ini masih tetap populer. Nah, mohon maaf kalau warnanya agak sedikit gelap karena perjalanan dari jauh. Oke, sedikit mengenalkan ikan cana atau bisa disebut juga ikan gabus. Nah, ikan ini termasuk ikan yang invasif di luar negeri. Kenapa? Karena ikan ini mampu bertahan di suhu-suhu ekstrim, di mungkin air-air yang pH-nya rendah. Karena dia tergolong ikan gabus, ikan yang memiliki kemampuan bernafas dengan labirin. Nah, teman-teman semuanya, ikan cana maru ini atau yellow maru, bisa disebut yellow maru, ini memiliki beberapa varian atau kekeluargaan dengan beberapa ikan yang lainnya seperti maru red, maru blue. Nah, ikan yellow maru ini asli dari Mahakam atau tepatnya di Kalimantan, perairan mungkin perairan sungai-sungai yang ada di Kalimantan. Kemudian ada red maru itu dari Kapuas, kemudian blue maru itu dari varian-varian tertentu lainnya. Ikan ini dapat tumbuh besar kurang lebih di ukuran 40 sampai 65 cm. Ikan ini saya dapat, teman-teman semuanya, dari perbatasan Kulon Progo sampai perbatasan Kulon Progo di daerah Kalibawang. Nah, ini mungkin size-nya kurang lebih 50 cm, saya dapat di harga 200.000. Sambil kita masukkan aklimasi ikan ini, saya akan ceritakan perjalanannya ketika mendapatkan ikan ini di daerah Kalibawang. Begini teman-teman ceritanya. Nah, setelah mendapatkan titik koordinat dari penjual, nah jadi saya dapat ikan ini, info dari ikan ini dari Facebook. Nah, setelah deal-dealan, harganya kita sepakati, saya memutuskan untuk berangkat pagi karena Kalibawang itu perbatasan dengan Kulon Progo yang jaraknya cukup lumayan jauh. Maka kita mulai perjalanan dari pagi hari dari Tamanan tempat tinggal saya. Langsung kita titik map. Nah, titik mapnya di sini Tamanan dekat ring road, langsung menuju daerah Kalibawang. Cukup jauh dan nanti akan saya berikan sedikit gambaran bagaimana perjalanan di sana karena melewati ya arus-arus perkalian, sawah dan beberapa tempat-tempat spot mancing sebenarnya, dan cukup menyenangkan sebenarnya perjalanan itu, tapi prosesnya luar biasa. Nah, sampai lokasi daerah Kalibawang, saya memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu. Kemudian sambil kontak masnya bahwasanya kita sebentar lagi mau sampai ke tempat tujuan. Kita percepat saja perjalanannya ke lokasi. Bisa dilihat banyak sawah-sawah kanan kiri dan di sini banyak ditemukan mungkin investor-investor rumahan di beberapa tempat. Nah, oke, kita percepat saja. Perjalanannya cukup memakan waktu, lewat kali-kali kanan kiri yang luar biasa. Kalau ini angsup anjlem, ini motor nggak bisa balik lagi nih. Oke.
Nah, ini bisa dilihat kanan kiri luar biasa sekali sawahnya, dan ini ya daerah Kulon Progo atau daerah Kalibawang, perbatasan Kulon Progo Kalibawang ini cukup terkenal dengan sawahnya sebenarnya. Di sana itu jadi lebih terkenal mungkin pertaniannya, meskipun beberapa tempat daerah-daerah Ngudian atau beberapa tempat di daerah sini mulai banyak industri-industri, atau lebih tepatnya bukan industri ya, mungkin PT-PT yang mulai membangun di daerah Kalibawang atau daerah-daerah Ngudian atau mungkin Jogja bagian barat lah gitu. Nah, ini jembatan yang terkenal di daerah sana, dan biasanya teman-teman semuanya di daerah sini ada yang jual durian. Nah, biasanya di daerah kanan, namun pas kita lewat ternyata tidak ada yang jual durian ya, mungkin kalau posisinya itu mungkin tidak lagi musim ya. Nah, ini mulai sedikit lebih dekat dengan lokasinya. Jadi setelah dari sini itu nanti ada gang ke arah kiri, masuk ke kiri, yaitu tempat yang jual ikan cana marunya. Dan lokasi ini sungguh sangat jauh perjalanannya. Oke. Nah, ternyata saya kira lokasinya dekat teman-teman dari jalan raya, ternyata tidak, masih masuk lagi ke dalam kampung atau lebih dalam lagi desanya ternyata. Nah, bahkan sempat saya memutuskan untuk berhenti beberapa saat untuk mencari titik map koordinatnya. Saya pikir ini tipu-tipu karena mapnya sangat susah untuk didapatkan. Nah, saya memutuskan berhenti daerah sini untuk menentukan ini harus kemana. Nah, setelah menentukan titik map selanjutnya ternyata sudah tidak jauh lagi. Kita putuskan untuk melanjutkan karena ada sedikit trigger ketakutan. Ternyata kalau takut dibohongi, ternyata masnya sudah nunggu di rumah. Kita percepat dulu, masnya sudah nunggu di rumah dan ternyata tidak bohong. Sampai lokasi kita langsung masuk dan langsung cek mental kualitas ikannya. Gini mentalnya. Oke, tidak banyak cincang, mental cukup bagus, ikannya cukup unik, cukup bermental bagus. Nah, di sini pembicaraan yang mungkin tidak terekam jelas. Masnya ini ikannya dapat dari mana dan sudah dipelihara berapa lama, kemudian kenapa alasannya dijual. Ternyata ikan ini mungkin bisa dikatakan ownernya sudah merasa bosan dan cukup terlalu besar. Maka kita langsung putuskan untuk packing ikan tersebut. Baik, ini adalah proses negosiasi. Nah, ini karena kameranya nggak paham ya, harusnya dia itu merekam. Kalau emang pakai HP harusnya direkam landscape, tidak portrait. Ya sudahlah, karena ini kamera kedua ya nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke kamera utama, yaitu kamera action cam. Nah, begini proses transaksi dan negosiasinya sampai berjalan pembungkusan dan berangkat kembali lagi ke galeri Gentis Aquarium.
Nah, begitulah sedikit cerita perjalanan mendapatkan Cana Maru ini. Menurut saya perjalanannya penuh dengan rintangan dan setiap ikan yang didapatkan penuh dengan cerita yang menggembirakan dan patut disyukuri bagaimana kita mendapatkannya. Oke, kita rilis saja ikan ini di tank galeri Zenfish Aquatic. Kita perbesar dulu lah. Ikannya cukup besar dan ada bunganya terlihat ya. Ini belum saya telajah ya, nanti seiringnya berjalannya waktu dia akan menguning seperti ketika didapat di daerah Kalibawang. Nah, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini, mudah-mudahan makin berkembang, makin baik lagi, dan makin baik dalam menyajikan video-video terbaik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.